Ganjar menimbang, Emil tunggu di Pinang. Itulah tema dari obrolan balkon kita sore hari ini bersama saya Radityo Priasmoro. Dan saya Teddy Trisetyo Berti di obrolan balkon edisi hari ini Rabu 13 September 2023. Dan tentunya ya di obrolan balkon kali ini tentunya sangat spesial karena nantinya kita akan menghadirkan tema yang sangat seru dan panas nih Dan dibahas lagi oleh panas ya Ted masyarakat hari ini. Indonesia. Siapa sih nih calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo? Ya, dan juga tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Ada siapa aja Ted di hari ini? Yang pertama kita akan masih menunggu ya, yaitu Ya, Bang Ahmad Baidowi atau Bang Owi, politikus dari P3. ya. Dan kemudian ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik kenalan saya, CS saya. Selamat sore Kang Ujang. Selamat Biasanya sore, kita Bang Raditya telepon-teleponan, dan Bang Teddy. WhatsApp-WhatsAppan. Kemudian siapa lagi Ya, nih Ted? Kemudian juga ada Bang Nunu Sanusi, juru bicara Gerakan Nasional Indonesia Juara atau relawan Ridwan Kamil. Halo Bang Nunu, apa kabar? Ya. Semoga dalam kondisi baik ya. Nah, obrolan balkon itu ada ciri khasnya Teddy. Kita harus dengar dulu nih, apa sih suara rakyat dari panggung rakyat dari tayangan berikut ini? Silakan. Kalau Ridwan Kamil saya ya kenal nggak kenal. Saya tahu Ridwan Kamil. Kenal karena saya berasal dari Jawa Barat juga. Wali Kota Bandung kan ya? Gubernur Jawa Barat. Gubernur ya? Iya, Jawa Barat. Orangnya sih ya sedikit berwibawa. Gak agamais juga, terus sosialisasi untuk masyarakat pun baik. Humble, religius, dia juga dekat dengan Gen Z. Baik, menyatu sama masyarakat. Menurut saya sih cocok ya, karena kan dia sosial dengan masyarakat pun cukup dekat gitu kan. Terus begitu pun peduli gitu loh dengan masyarakat di bawah, menengah maupun sampai di atas gitu. Ya kok cocok gak cocok sih? Cocok sih. Pengalamannya banyak, udah pernah memimpin juga kan jadi gubernur Jawa Barat. Belum. Kalau menurut saya pribadi belum cocok. Kalau Ridwan Kamil lebih cocok kalau menurut saya jadi ya sama Prabowo. Cocok dengan Ganjar sih cocok juga, Prabowo juga cocok lah sebenarnya. Ganjar. Sama Ganjar. Biar Indonesia jadi lebih maju. Setahu saya Golkar itu koalisinya dengan Gerindra ya nggak mungkin kalau ke lain partai jadi cawapresnya Prabowo. Prabowo itu misalnya dipasangkan dengan Ridwan Kamil menetralisir jalannya Prabowo untuk ke depan gitu kan. Nah kalau untuk sama Ganjar sama-sama dia bersosialisasi berdua sama lah tuh. Untuk masyarakatnya mungkin akan lebih hangat gitu loh. Ya lebih ini aja karena dia kan dari sipil, satu dari tentara presidennya, yang satunya kan memang dari orang kalangan biasa kan, bukan dari tentara juga, jadi cocok lah kalau menurut saya. Ya karena sama sih Ganjar tuh kayaknya lebih dominan ke para generasi muda. Karena gimana ya, Prabowo sama Ridwan Kamil identik dengan ketegasannya ya kan, begitupun kedisiplinannya. Ya, banyak nih ya Teddy ya kata rakyat terkait siapa yang cocok buat Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden ya. Betul ya, itu tadi kita saksikan bersama-sama ya bahwa masyarakat tadi ditanya, ada yang merasa bahwa Ganjar cocok, kemudian juga Sandi tidak Sandiaga, cocok, atau Ridwan Bang Kamil Ridwan Kamil cocok. juga cocok. Jadi masih dinamis sekali Teddy. Menunjukkan bahwa politik di Indonesia ini sangat dinamis. Nah itu tadi tanggapan ya Dito dari rakyat. masyarakat. Nah, dari masyarakat. Nanti kita juga akan tanya bersama-sama kira-kira narasumber kita ini pertimbangannya, kemudian juga tanggapannya seperti apa. Nah, buat yang pertama nih Ted, kira-kira ke Kang Nunu dulu nih sebagai relawan dari Ridwan Kamil. Bagaimana tanggapannya setelah adanya nama Ridwan Kamil yang muncul digadang akan menjadi bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo? Sepertinya kita ke Bang Ujang dulu ya. Coba kita cek dulu ke Bang Ujang. Kang Ujang. Ya, siap. Ya, Kang Ujang, nih ada nama Ridwan Kamil tiba-tiba nih. Sebelumnya kan ya kuat dibilang Sandiaga Uno nih, calon dari wakil presiden Ganjar Pranowo. Kalau Kang Ujang melihat apakah memang ini sudah direncanakan atau memang ini seperti siapa namanya Caimin yang tiba-tiba begitu? Silakan Kang Ujang. Ya, kalau saya melihat ada desain, ada rencana
sana, entah rencana Jokowi atau bukan. Karena begini, informasi Ridwan Kamil jadi cawapresnya Ganjar itu saya sudah dapatkan 1 bulan yang lalu. Informasi belakang layar politik lah. Dan saya melihat bahwa itu informasi yang kredibel. Makanya Ya. ketika muncul hari ini nama Ridwan Kamil digadang-gadang jadi cawapresnya Ganjar, saya tidak kaget, tidak aneh gitu. Kenapa? Karena sebulan lalu saya sudah dapatkan. Itu ketika Pak Jokowi kunjungan ke Cina ya, kunjungan kenegaraan gitu. Lalu saya dengar Ridwan Kamil sudah ada di sana. Ya entah kapasitas apa Pak Ridwan Kamil di sana gitu. Yang jelas saya dapat informasi seperti itu. Lalu saya bilang bagaimana skemanya Golkar sulit untuk bisa mendorong Ridwan Kamil. Nah, mungkin Golkar juga apa namanya bergeser kepada PDIP atau mendukung PDIP atau mendukung Ganjar. Ya, oleh karena itu kata kata informan saya itu bahwa skemanya adalah Golkar tetap di Prabowo, berkoalisi dengan Prabowo gitu. Tapi Ridwan Kamil nanti keluar dari Golkar dan menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Itu bulan lalu. Makanya begitu minggu ini kencang pemberitaan gitu ya, isu Pak Ridwan Kamil ingin Ya. jadi cawapresnya Pak Prabowo, saya sudah dapatkan informasi jauh-jauh hari gitu. Karena kan memang saya sebagai pengamat, sebagai akademisi bukan hanya membaca referensi-referensi politik ya yang ada di textbook, tetapi juga membaca realitas lapangan, Ya. politik belakang layar, dapur-dapur apa namanya ya dapur-dapur pemerintahan juga kita harus tahu, dapur-dapur partai politik, dapur-dapur politisi itu harus tahu agar apa nama analisa kita juga tepat dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat gitu. Jadi kembali kalau Pak Ridwan Kamil misalkan dijadikan sebagai cawapresnya Pak Ganjar itu saya sudah dapatkan sebelum hiruk pikuk pemberitaan ini muncul. Jadi saya tidak kaget dan tidak aneh dan itu hal positif-positif saja, bagus-bagus saja, tidak ada yang aneh gitu. Nah, apa sih pertimbangannya gitu misalkan? Kalau saya sih melihat pertimbangannya sederhana. Sederhana saja. Apa? Pertama, bisa jadi memang bahwa Pak Ridwan Kamil ini kan ex Gubernur Jawa Barat. Kenapa saya sebut ex? Karena sudah purna tugas. Karena sudah pernah selesai masa jabatannya. Sudah di apa namanya di PJ-kan gitu ya kepada pejabat gubernur yang baru. Ya karena Jawa Barat ini menjadi lumbung suara bagi apa namanya capres dan cawapres karena pemilih terbesar ya, pemilih terbanyak di Republik ini kan ada di Jawa Barat dan kebetulan ya Pak Ridwan Kamil adalah ya Gubernur Jawa Barat ya walaupun sudah purna tugas paling tidak kan bisa untuk mendapatkan suara ya di Jawa Barat bagi capres yang didampingi oleh Ridwan Kamil mungkin arah-arahnya ke sana. Ya. Yang kedua juga seandainya dijadikan cawapresnya Ganjar bisa jadi untuk membelah suara ya, membelah suara Pak Prabowo yang memang sangat dominan menang di Jawa Barat ketika 2019 yang lalu. Juga bisa memecah juga suara Anies di Jawa Barat karena Anies pun bagaimanapun suara di Jawa Barat akan ada. Kenapa? Karena kita tahu PKS juga di Jawa Barat kuat. Nah, kalau PKS mendukung apa nama Anies, lalu jangan lupa juga Anies ini orang Jawa Barat, dia lahir di Kuningan gitu. Jadi ada apa namanya soal Jawa Barat ini kalau Ridwan Kamil dijadikan cawapres Ganjar ya rasional saja untuk mengambil suara Jawa Barat. Yang kedua saya melihat kelihatannya ya kenapa RK disebut-sebut bisa jadi RK ini kan banyak digandrungi oleh kalangan milenial ya. Kalau bahasa saya Kang Emil ini kan pemain media sosial, followersnya banyak. Dan itu juga anak-anak muda. Dan kita tahu juga kurang lebih 54% pemilih 2024 nanti kan kalangan muda, kalangan anak muda, kalangan apa nama pemilih pemula. Saya Bang Radityo dan Bang Teddy ya, walaupun saya kelihatannya tua ya, udah beruban gitu. Saya masih milenial, saya lahir 81. Artinya saya masih gaul juga dengan anak-anak muda seluruh Indonesia. Bahkan saya membangun sebuah organisasi namanya saya jadi presiden milenial Indonesia. Jadi paling tidak Kang Emil ini laku dijual di anak-anak muda kira-kira begitulah. Nah, yang ketiga saya lihat ya, entah ini menjadi kekurangan atau kelebihan Kang Emil ya. Kang Emil ini saya sih mengkritik, saya orang Jawa Barat asli. Saya asli orang Subang gitu ya. Dan saya sekarang tinggal juga di Jawa Barat, saya di Depok. Saya tahu persis begitu terkadang terkait dengan konstruksi politik Jawa Barat saya sudah dalami begitu. Kang Emil ini mampu mengkapitalisasi dirinya gitu ya, keahliannya,
keekspertannya sebagai apa namanya arsitek ya untuk bisa membangun ya katakanlah ya masjid-masjid di banyak daerah dan itu menjadi ikonik gitu loh. Ikonik di Makassar, lalu misalkan di Bandung sendiri Al-Jabar ya. Iya. Itu juga menjadi ikon. Nah, itu sebenarnya kelebihan yang dimiliki oleh Pak Ridwan Kamil apa namanya sebagai sosok individu dan itu dari situ tidak terasa banyak disukai gitu. Karena dengan apa desain-desain masjid yang ikoniknya itu. Dan itu Baik. saya rasa menjadi sesuatu yang positif. Tapi kalau saya boleh kritik, ya ada sedikit kekurangannya Pak Ridwan Kamil. Harus saya sampaikan karena saya harus objektif dalam menilai siapapun itu. Kekurangannya Kang Emil ini kurang setia dengan partai politik. Walaupun Kang Emil belum pernah masuk partai politik. Misalkan dulu apa namanya didukung di wali kota ya oleh Gerindra dan PKS, tapi meninggalkan Gerindra dan PKS. Di Jawa Barat juga begitu, ketika diusung oleh Nasdem gitu ya, Nasdem ditinggalkan. Sekarang bahkan masuk Golkar gitu ya. Ketika di Golkar pun, ketika namanya masuk menjadi cawapresnya Ganjar nominasi gitu ya, Golkarnya tidak mendukung juga. Golkar sudah mengatakan bahwa cawapres Golkar bukan Ridwan Kamil. Artinya di situ letak kekurangan. Ya, tapi mungkin kekurangannya itu juga bisa menjadi sebuah kelebihan. Saya tidak tahu. Ya, kita biar perspektifnya adil saja dalam konteks menilai siapapun begitu. Ya, ya. Baik, kita tahan dulu ya buat Kang Ujang. Kali ini saya mau lempar dulu ke Bang Nunu nih. Bang Nunu, kita kan tahu betul ya bahwa Presidium Sekber Relawan Ganjar di Jawa Barat ini menolak Ridwan Kamil nih Bang, karena dianggap akan memberikan pengaruh besar pada kemenangan Ganjar. Nah, pandangan Bang Nunu sendiri seperti apa? Bang Nunu, audionya sepertinya masih di mute nih Bang, boleh di unmute terlebih dahulu. Udah ya? Ya, baik, sudah Siap. Kang. Udah, ya. Komunitas apapun bisa pro dan kontra ya, bisa menerima, bisa menolak, bisa pro, bisa dan juga tidak. Itu hal yang sangat lumrah dan biasa. Kami dari komunitas relawan tetap konsisten mendukung langkah-langkah gerak dari Kang Emil. Terlepas pro dan kontra dari komunitas yang sudah terlebih dahulu ada di sana yang menyatakan oh nanti akan dampak ini dan lain sebagainya, itu tidak menjadi sebuah halangan bagi kita untuk terus beristiqomah konsisten mendukung Kang Emil. Sama seperti halnya masukan atau kritik tadi dari Kang Ujang. Bagi kita terima kritik dan masukan dari dari pengamat atau pemerhati sebagai bentuk kepedulian. Tapi konteks kesetiaan ya Kang Emil kok setia terhadap rakyat, setia di dalam proses memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Terlepas apa yang tadi disampaikan, ada beberapa hal mengenai dulu diusung dari A terus diusung oleh B, itu kan konteks pengusungan, bukan berarti beliau menjadi salah satu pemilik KTA organisasi atau partai tertentu. Tapi partai tertentu mengusung itu karena kualitas atau kinerja atau kapasitas dari KRK itu sendiri. Sehingga KRK layak untuk diusung menjadi pemimpin sesuai dengan tingkatannya waktu itu. Dari mulai wali kota sampai gubernur Jawa Barat. Sekarang memiliki potensi yang sangat besar karena publik menilai seperti hal yang tadi disampaikan Kang Ujang juga dari mulai prestasi dan lain sebagainya. Beliau ketika memimpin Jawa Barat meraih sekitar 540 penghargaan. Itu yang sangat luar biasa. Dan itu pasti akan mendapat respon publik yang sangat positif. Sehingga dalam beberapa lembaga survei juga nama Kang Emil masuk sangat luar biasa, terutama di dalam cawapres. Itu gambaran menurut saya Kang. Kalau ada yang menolak atau apa dari kubu lain ya nggak apa-apa. Itu dinamika kan, namanya juga politik kan. Kang Nunu, menambahkan sedikit, ini kan banyak positifnya dari Ridwan Kamil di Jawa Barat begitu. Namun belakangan yang sedang ramai ini soal patung Soekarno, dan Kang Emil juga dikabarkan sudah bertemu dengan Bu Mega dan membicarakan soal hal tersebut. Namun di sisi lain ini di Jabar sendiri ini banyak infrastruktur yang masih belum support, tapi sepertinya lebih fokus ke patung Soekarno. Kalau dari relawan sendiri menanggapi seperti apa? Ya fokus itu kan mungkin karena momennya aja. Karena momennya adalah momentum politik, momentum pemilu, sehingga proses sedikit apapun yang dilakukan oleh Kang Emil
pasti akan disorot. Itu kan publik menilai lah, karena itu kan usulan aspirasi publik dari komunitas yang menghendaki dibangunnya patung itu kan secara ini. Tapi infrastruktur yang lain juga kan jalan, walaupun memang belum sempurna, tidak maksimal, belum maksimal secara ininya. Tapi kan semua berjalan. Tapi karena ini adalah tahun politik, momentum politik, pasti itu akan dijadikan sebuah sorotan. Tapi bagi kita itu sah-sah saja. Tinggal nanti kita bedah dari sisi mana letak kesalahannya, atau kalau ada kesalahan dari mana. Ini kan salah satu bentuk mengapresiasi kehendak publik yang menghendaki adanya bangunan itu. Karena bukan hanya dari sisi-sisi yang lain, karena sisi yang lain juga harus bisa dilihat. Sudut estetik, sudut historis, dan lain sebagainya. Jadi bisa banyak hal yang bisa kita lihat. Tidak bisa langsung kita memvonis, oh yang lain juga masih banyak infrastruktur yang lain, belum terbengkalai atau belum maksimal. Ya ada kan proses. Dalam proses pembangunan itu kan ada dinasnya, ada instansi terkait kan gitu, tidak tersentral gitu secara ininya. Tapi semua terkontrol sih secara ini. Kita berjalan aja, tidak usah panik lah. Bagi relawan kita jalan aja. Tapi memang menarik karena ini tahun politik, serangan apapun pasti ada. Sekecil apapun itu akan masuk. Jadi jalan aja gitu ya, Bang Jalan Uno ya. aja. Jalan mendukung Ridwan Kamil. Nah, kali ini saya mau balik lagi nih Dito ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini ada satu juga nih hal yang menjadi kontroversi soal status dari Ridwan Kamil itu sendiri. Apakah Ridwan Kamil ini harus keluar nih Bang Ujang dari Partai Golkar? Karena kan sebelumnya Golkar juga pernah tanda kutip bermain di dua kaki nih pada saat itu di zaman Pak Wiranto dengan Salahuddin Wahid. Waktu itu juga presidennya SBY dan juga Wakil Presiden JK. Nah, apa tanggapan Kang Ujang soal permintaan atau suara-suara yang meminta bahwa Kang Ridwan Kamil ini keluar dari Golkar? Ya tentu nanti kan kalau sudah memang resmi dijadikan cawapres Ganjar ya keluar. Karena kita tahu bahwa Golkar sudah punya prinsip, sudah punya tekad begitu ya, bahwa sementara ini sampai saat ini gitu, bahwa katakanlah capres-cawapres dari Golkar itu Pak Erlangga. Entah laku, entah tidak gitu ya, entah memiliki elektabilitas yang tinggi, entah tidak, itu soal harga diri partai. Jadi kewenangan menentukan capres-cawapres sepenuhnya ada di Ketua Umum, saya lihat di Pak Erlangga. Nah saya melihat karena Pak Ridwan Kamil ini adalah kader baru gitu ya, yang katakanlah ya namanya populer lah ya terkait dengan elektabilitas partai, ya saya ketika misalkan dijadikan cawapres ya punya potensi untuk bisa keluar dari Partai Golkar. Terus selama ini dulu saya Pak JK gitu, Pak JK itu ketika jadi cawapresnya Pak SBY ya, nah, itu bukan didukung dan disokong oleh Golkar, tidak. Tapi ketika sudah jadi cawapres berapa hari kemudian mengambil alih Partai Golkar, artinya menjadi ketua umum Partai Golkar gitu. Jadi ada pengalaman di Golkar, saya melihat apakah nanti main dua kaki atau lain sebagainya, ya saya melihat Partai Golkar akan rasional. Rasional itu begini, bagus dong misalkan kalau Pak RK-nya ada di Ganjar gitu, kenapa? Ya kalau di misalkan Ganjar menang, Golkar aman. Di Prabowo pun begitu. Kalau tetap konsisten Golkar di Prabowo, kan Prabowo menang kan aman juga semuanya. Jadi secara politik Golkar dia untung. Kalau seandainya Pak Ridwan Kamil dijadikan sebagai cawapresnya Ganjar. Nah saya melihat saya sepakat dengan komentar-komentar petinggi partai seperti Bang Doli dan lain sebagainya, bahwa cawapres Ganjar dari Golkar bukanlah Pak Ridwan Kamil, dan itu betul sesuai dengan analisa saya. Saya lama Bang, saya lama dulu menjadi dekat dengan tokoh-tokoh Golkar. Bahkan saya dulu pernah jadi staf khusus ketua DPR itu ketika ketua DPR-nya itu dari petinggi Golkar gitu. Jadi saya paham betul sedikit banyak terkait dengan konstruksi keadaan Partai Golkar. Nah, saya melihat ya arah dukungan Partai Golkar itu kelihatannya akan tetap di Prabowo. Karena begini, walaupun Ridwan Kamilnya diambil misalkan oleh PDIP, oleh Megawati. Sebenarnya kalau dari judulnya ini ya, saya kembali ke judul, Ganjar menimbang, Emil tunggu di Pinang.
sebenarnya kalau saya boleh kritik, bukan Ganjar yang menimbang, itu Bu Mega, PDIP. Kalau Pak Ganjar terima jadi aja, Ya, terima ya, ya. siapa cawapresnya, tapi ini menarik, judul yang menarik untuk kita bisa diskusikan bersama. Nah, dalam Baik. konteks itu ya saya melihat kalau seandainya jadi ya Pak Ridwan Kamil jadi cawapresnya Pak Ganjar ya keluar dari Golkar untuk sementara. Ketika sudah menang mah ya Golkar juga pasti merapat. Kalau Golkar Baik. seperti itu, karena DNA dari Golkar itu tidak ada DNA oposisi, tidak ada DNA di luar pemerintahan, DNA pemerintah. Jadi siapapun yang menang atau nanti seandainya menang pasti di pemerintahan, kalah pun Golkar pasti akan tetap di pemerintahan begitu. Baik. Baik, Kang Ujang, terima kasih. Nah, sudah masuk bergabung bersama kami di obrolan balkon sore ini, Mas Ahmad Baidowi, Mas Awi, selamat sore. Sore, mohon maaf, ada Apa kabar? tadi mimpin rapat. Ya, gimana Kang Ujang, sehat? Siap bang, sehat selalu senior. Jadi mana apa Iya. breaking news-nya dari Kang Ujang ini sudah seminggu. Sore Kang Awi, selamat bergabung. Nah, Ya, Kang Awi, ini kita makasih. udah separuh jalan nih terkait tema hari ini. Ganjar menimbang, Emil tunggu di Pinang. Jadi ada nama Ridwan Kamil nih ceritanya, Mas Awi begitu. Tapi kan kita tahu sebelumnya kan nama Sandiaga Uno nih dari P3 yang kuat untuk mendampingi Mas Ganjar di Pilpres 2024. Bagaimana tanggapannya Mas Awi? Ya, sekarang masih kuat Pak Sandiaga Uno gitu kan. Karena yang resmi diusulkan oleh partai dalam forum ketum partai itu Sandiaga Uno, tidak ada nama yang lain. Mungkin masih belum ya. Dan kemudian ada nama Ridwan Kamil kan muncul di luaran. Saya nggak tahu konteksnya apa. Karena Emil bilang akan ada breaking news di minggu depan yang sampai saat ini ya breaking news-nya itu ternyata ya tidak ada breaking news gitu kan. Beritanya itu karena tidak ada berita gitu. Iya. Kalau udah seminggu ini. Nah, maka dari itu P3 tetap berkeyakinan meyakini bahwa peluang Pak Sandiaga Uno itu masih besar. Apalagi dalam pertemuan terakhir respon dari PDI itu sudah cukup bagus. Ya, baik. Bang Awi, ini saya juga mau tanya nih soal pengaruh dari P3 ya terhadap penentuan siapa yang nantinya akan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Seberapa besar nih pengaruh dari P3 terhadap koalisi? Apakah Bang Owi juga menilai bahwa ini sepenuhnya pilihan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri? Gimana Bang? Ya, memang kita menyadari bahwa PDI itu memiliki golden. Kalau dibandingkan angka-angka, memang jauh sekali, 128 kursi dengan 19 kursi. Tapi soal nilai, soal makna, itu bisa kita melengkapi gitu. Dari sisi misalkan beliau nasionalis, merah, ada hijau yang religius gitu. Ibarat botol, ini tutupnya pas gitu, meskipun kecil, tutup botol itu sangat menentukan gitu. Kalau nggak ada tutupnya, botol itu bisa tumpah isinya gitu. Nah itu. Nah, P3 posisi seperti itu. Namun demikian, kita menyadari bahwa penentuan calon wakil presiden itu akan dibicarakan, dimusyawarahkan bersama lain. Meskipun kewenangan utamanya ada di Ibu Megawati selaku ketua partai. Nah, hanya saja P3 sebagai partai wajibnya berikhtiar. Jadi ikhtiar maksimal kita lakukan, kemudian setelah ikhtiar baru kita kembalikan ke takdir. Kalau ternyata takdirnya Pak Sandi mendampingi Pak Ganjar, ya alhamdulillah. Kalau ternyata takdirnya beda, gimana? Takdir politik kita kan tidak bisa menentukan. Tugas kami itu hanya mengikhtiarkan beliau sebagai calon wapresnya Pak Ganjar Pranowo dengan berbagai saluran komunikasi dan informasi yang kita miliki. Nah, ini menarik, Mas Awi. Tadi Mas Awi bilang berikhtiar begitu. Artinya kan penentuannya nanti setelah berunding begitu. Kalau tidak begitu, bagaimana hadirnya terkait isu yang hari ini menyeruak terkait poros baru P3 dengan Demokrat, kemudian PKS mungkin akan menjadi poros baru, menjadi tempat bagi Bang Sandi nantinya. Apakah itu memungkinkan ketika tidak dipinang oleh Ganjar Pranowo? Poros baru itu ibarat bunga layu sebelum berkembang, ataupun lembaran buku. Ini sudah hampir lembaran terakhir, sudah mau tutup bukunya, itu isinya belum ada. Jadi itu hanya wacana publik, ya perkembangan dinamika politik biasa saja. Ada isu adanya poros baru,
dan kami meyakini berat untuk menjadikan poros baru itu karena masing-masing partai masih setia dengan bangunan koalisi yang dimiliki. Nah, konteksnya Pak Sandiaga Uno kemarin itu komunikasi dengan teman-teman di Partai Demokrat dalam konteks mengajak mereka bergabung ke koalisi besar. Terus kemudian ada bumbu-bumbu bahwa ada wacana dihitung-hitunglah angka-angka kursi itu memungkinkan bahwa tiga partai ini bisa mengusung calon wakil presiden dan wakil presiden apabila digabungkan. Ya namanya menggabung-gabungkan, mencocok-cocokkan. Ya biasa saja, kita tidak pernah terpengaruh oleh hal itu. Namun melihat perkembangan terkini sepertinya hal itu tidak akan terjadi. Meskipun politik itu serba kemungkinan, kami melihat kemungkinannya itu makin kecil kali gitu. Baik. Oke, saya mau ke Kang Ujang nih untuk Boleh. menanggapi pernyataan dari Bang Owi tadi. Kang Ujang, ini tadi Bang Owi bilang berat nih bagi Sandiaga ataupun juga P3 membuka koalisi baru. Pandangan Kang Ujang seperti apa? Apakah senada nih dengan Bang Owi? Ya, saya sudah analisa di banyak televisi ya. Agak berat saya bilang kalau P3 membangun koalisi baru. Ada beberapa pertimbangan. Ya, tadi selain ada loyalitas kesetiaan yang disampaikan oleh Bang Awi ya. Ya saya melihatnya satu aja yang paling penting. Ya seandainya mereka membangun koalisi baru, katakanlah P3, Demokrat, dan PKS. Orang PKS-nya aja sudah mau ke Anies Baswedan kan begitu. Satu itu. Yang kedua adalah siapa yang dijual. Ketika membangun poros baru itu ada yang dijual. Siapa capresnya, siapa yang dijual. Kita tahu Pak Sandiaga Uno, katakanlah, itu kan laku jualannya sebagai cawapres. Makanya ya didukung atau diusung oleh P3 untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Bukan skenario-nya bukan capres. Ya. Jadi kalau misalkan membangun atau membentuk format koalisi baru ya dengan skema koalisi di situ ada P3, Demokrat dan PKS, siapa yang dijual? AHY misalkan AHY pun ketika jadi capres nggak laku. Mohon maaf Pak Sandiaga Uno juga sama. Nah dalam ukuran pertarungan pilpres yang sifatnya langsung, maka yang namanya elektabilitas itu menjadi standar ya ukuran parameter untuk bisa menguji kemenangan capres dan cawapres. Oleh karena itu yang dijual mereka yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Ya, katakanlah kalau sekarang ada 3 poros, ya itulah yang memiliki elektabilitas tinggi ya di sekitar ada Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies. Makanya ruang capres lain tidak muncul. Oleh karena itu seandainya ada atau di koalisi baru lah ya yang terbentuk agak sulit siapa yang dijual. Sedangkan berkoalisi itu untuk menang. Dan capres yang dijualnya tidak ada, ya sama aja. Ya, tadi kata Bang Alwi, nggak ada lembaran-lembaran tulisan-tulisan masih kosong gitu terkait dengan buku lembaran terakhirnya itu. Jadi saya melihat dalam konteks rasionalitas politik agak sulit terbangun sebuah koalisi yang baru. Apalagi tadi saya katakan di awal, PKS sudah didatangin oleh Cak Imin dan Anies. Kelihatannya nanti akan rapat Majelis Syuro dan sudah bisa ditebak langkah PKS itu. Kenapa? PKS itu identik dengan Anies. Walaupun sedikit agak gamang dengan Cak Iminnya, tapi ada faktor Aniesnya. Karena dalam realitas politik PKS, selama ini PKS lah yang diuntungkan dengan munculnya Anies. Sejak pilkada, jadi gubernur sampai saat ini, itu baliho-balihonya masih dengan Anies. Semua banner-bannernya, semua billboard-billboard masih dengan Anies. Artinya agak berat, agak sulit terbentuk koalisi baru. Di situ yang ada skemanya ada P3, Demokrat dan PKS. Jadi sebenarnya banyak pertimbangan lain. Tapi ada juga yang begini, yang memprediksi spekulatif gitu. Tapi ini prediksi spekulatif. Bisa saja katanya dimunculkan capres-cawapres boneka katanya. Yang itu tadi skemanya seperti itu, P3, PKS dan Demokrat. Tapi saya tidak membayangkan, sulit untuk bisa ada capres-cawapres boneka karena terlalu mahal harga bagi P3, bagi Demokrat dan PKS, karena bagaimanapun dalam konteks pertarungan ini partai-partai ingin menang di pilpresnya di saat yang sama membutuhkan efek ekor jas soal dukung-mendukungnya itu agar bisa juga menang di pilegnya begitu. Baik. Oke Kang Ujang,
Kayaknya ini menarik dikembalikan ke Mas Awi begitu. Artinya seperti Mas Awi bilang lembaran terakhir dan Kang Ujang menyimpulkan kalau ini hanya spekulatif. Namun saya ingin mengonfirmasi terhadap Mas Awi. Mas Awi, kalau memang bukan Sandiaga Uno yang dipilih, bagaimana sikap dari P3 terhadap dukungan kepada Ganjar Pranowo dan partai-partai lainnya, PDIP, Hanura, Perindo yang sudah mendukung Mas Ganjar, apakah P3 akan angkat kaki atau tetap bertahan? Ya, pertanyaannya sekali-kali diubah dong. Jangan kalau seandainya. Kalau seandainya tidak dipilih. Kalau seandainya Sandi dipilih gimana? Oh gitu. Ya, ya, ya. Jadi gini, P3 mengusung Pak Ganjar dan juga merekomendasikan Pak Sandi itu bukan keputusan jalanan, tapi keputusan konstitusi, yakni hasil Rapimnas. Rapimnas 5 memutuskan untuk bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan dan mengusung Pak Ganjar Pranowo. Adapun Rapimnas 6 merekomendasikan Pak Sandiaga Uno sebagai calon wakilnya Pak Ganjar. Nah, selama keputusan Rapimnas itu tidak diubah, maka itu mengikat kepada Partai Persatuan Pembangunan. Maka terkait dengan tadi, selama hasil Rapimnasnya masih menyebut nama Pak Ganjar sebagai calon presiden, ya tetap usungannya tetap Ganjar Pranowo. Baik. Oke. Oke, Jadi tidak akan berpindah. Betul. Harus tetap Tapi konsisten sampai itu sekarang, ya. Keyword. tapi sampai sekarang Ditambahkan masih sampai sekarang. sinyalnya masih hijau seperti jaket saya ini, hijaunya terang, menyala gitu kan. Meskipun Baik, katanya di tempat lain ada breaking news yang Oke, kapan breaking news sih kayaknya nih juga, ke gitu. Ridwan Kamil dulu nih, Ted. Baik, tadi kita udah fokus ya ke Sandiaga Uno. Nah, kali ini kita akan beralih lagi nih ke nama selanjutnya atau nama lain dari Sandiaga Uno, yaitu Kang Ridwan Kamil. Saya mau ke Bang Nunu dulu nih. Nah, Bang Nunu, apa sih yang sudah dilakukan oleh Gerakan Nasional Indonesia Juara ini untuk merealisasikan agar Kang Ridwan Kamil ini bisa menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo? Gimana, Bang Nunu? Masih di mute nih, Bang Nunu. Boleh di-unmute lagi. Masih di mute. Ya, lanjut Bang. Kita juga ada rapat di komunitas kita di Gerakan Nasional Indonesia Juara dalam konteks perjuangan kita mensukseskan Kang Emil untuk menjadi wakil presiden. Kita berupaya berjuang. Baik. Bang Nunu, maaf saya potong terlebih dahulu nih. Bang Nunu sepertinya masih ada kendala audio, mungkin di permasalahan headsetnya ya. Boleh dilepas kali Bang atau diganti. Ya, sembari menunggu Kang Nunu ya, buat membahas soal Ridwan Kamil tadi. Saya mau ke Kang Ujang deh kalau gitu. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pendukung nih, Kang Ujang. Seberapa efektif ya? Ya, apakah sudah efektif nih, Kang Ujang? Tadi suaranya hilang, Bang. Coba diulangi, mohon. Baik, nih Kang Ujang. Sejauh ini kan pendukung-pendukung dari Kang Ridwan Kamil sudah melakukan upaya-upayanya ya agar bisa menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Nah, seberapa efektif nih menurut Kang Ujang bantuan atau dukungan dari relawan ini terhadap elektabilitas Ridwan Kamil sendiri? Ya, kan begini, politisi itu kan tidak bisa bekerja sendirian. Kalau sendirian langkahnya terbatas, membutuhkan sokongan atau support tim kan begitu. Ya, tentu tim itu ya bagian dari tim itu salah satunya relawan-relawan itu. Dan itu menjadi sesuatu yang bagus. Kan begini, ketika kalau misalkan Pak Ridwan Kamil itu tokoh partai yang sudah lama gitu ya, kader partai atau petinggi partai yang sudah lama, pasti akan menggunakan infrastruktur partainya untuk bisa katakanlah ya mendapatkan dukungan dari banyak kalangan lah, kalangan elit, kalangan bawah. Nah, karena Bang Emil ini katakanlah di Golkar juga baru seumur jagung, baru gitu ya. Maka ya suka tidak suka, senang tidak senang relawan menjadi sebuah kebutuhan untuk didorong untuk bisa mengangkat katakanlah citra ya Pak Ridwan Kamil di mata publik. Itu sebagai sebuah keniscayaan begitu. Karena begitu kalau di partai itu kan banyak elemen ya, banyak
figur, banyak tokoh juga di situ. Pasti akan perdebatan yang panjang kalau di Partai Golkar. Tetapi kalau relawan itu kan satu pintu. Katakanlah di bawah komando Kang Nunu kan satu arah, satu dukungan. Pasti kerja kerasnya gitu ya, sedikit banyak akan mampu ya tadi yang mengeret ya nilai positif dari Pak Ridwan Kamil. Ya kan tugasnya cuma dua, membangun pencitraan yang lebih positif lagi gitu ya. Lalu ya paling mengkonter serangan-serangan lawan politik kan itu aja. Oleh karena itu ya kerja keras relawan itu menjadi penting. Apakah efektif atau belum? Saya sih melihat ya sedikit banyak penting lah relawan-relawan itu untuk mensupport ya kandidatnya gitu untuk bisa berjuang tadi melawan Bang Sandiaga Uno gitu, jagoannya Bang Awi ini. Baik. Coba kita kembali ke Kang Nunu lagi nih. Kang Nunu mungkin sudah lebih baik soundnya. Nah, Kang Nunu ini bagaimana nih? Kita pengen tahu bagaimana yang sudah dilakukan sejauh ini untuk kalau tadi Kang Ujang bilang memoles citra baik dan menghalau berita-berita yang kurang baik terhadap Kang Ridwan Kamil. Silakan. Ya, kita terus bekerja secara masif ya dari beberapa titik ya daerah, karena kita bekerja bukan hanya di Jawa Barat tapi juga keluar Jawa Barat, komunitas kita sampai ke Papua juga kita lakukan dan juga kita menyampaikan beberapa program kerja yang telah diselesaikan oleh Kang RK selama beliau memimpin Jawa Barat, termasuk beberapa produk Kang RK ketika beliau menjadi arsitek dan lain sebagainya. Dan juga Kang RK memiliki tagline Indonesia Juara, atau dari mulai Bandung Juara, Jabar Juara, Indonesia Juara. Nah, kita kehendak dari relawan ini mendorong Kang RK membawa Indonesia Juara. Nah, itu gambaran secara ini. Kita terus memoles, membranding terhadap prestasi-prestasi yang diraih oleh Kang Emil selama memimpin Jawa Barat dan memimpin Bandung. Itu yang kita inikan. Jadi kita menyampaikan kepada publik melalui berbagai macam kegiatan atas prestasi-prestasi yang diraih oleh Kang Emil. Itu yang kita lakukan. Sehingga menderek elektabilitas, sehingga beberapa lembaga survei masuk, walaupun di takaran masuk di 5 besar lah ya. Bahkan untuk baca wapres itu ada 1, 2 atau di 3 gitu. Itu balapan itu kita saja tugas kita ya itu gitu. Baik. Nah, Ted, jadi ketika ini seri sudah mulai separuh jalan nih biasanya ada penanya daripada audiens, dan hari ini ada siapa aja nih Ted yang nanya ke obrolan balkon terhadap narsumnya? Kita lihat dulu ya Dito di sosial media seperti apa nih pertanyaan untuk ketiga narasumber kita akan lihat bersama-sama di layar. Ini dari Avicena Joana, teruntuk Pak Owi nih kayaknya nih. Ya. Jika jadi Pak Ganjar menggandeng Ridwan Kamil, seberapa besar kemungkinan peluang memenangkan Pilpres 2024? Bang Owi, boleh dijawab nih Bang. Ya, harusnya Kang Nunu yang jawab itu. Tapi begini. Ini yang nanya netizen ini, Kak. Ya, memang Pak RK dalam berbagai survei itu kuat di Jawa Barat. Tapi kami ingatkan bahwa Pilpres itu tidak hanya di Jawa Barat. Pilpres itu digelar di 38 provinsi di Indonesia. Dan undang-undang mengatur bahwa pasangan capres harus menang 50% bersatu dan tersebar di 50% provinsi. Jadi kalaupun hanya menang di Jawa Barat, di tempat lain nggak menang, ya kalah gitu kan. Nah, tapi di Jawa Barat kalah dan menangnya di tempat lain menang di lebih dari 50% plus 1 dan tersebar di 50%, yaitu menang. Itu konstitusi kita, undang-undang kita yang mengatur. Nah, berikutnya terkait dengan seberapa besar peluangnya, ya tentu disimulasi. Kalau kita melihat simulasi dari lembaga survei, itu beberapa kali menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Sandiaga Uno itu selalu menempati urutan pertama. Sekali lagi, itu potret survei saat itu ya. Karena survei itu akan hasilnya berbeda kalau disurveinya di waktu yang berbeda dan momentum yang berbeda juga. Tapi setidaknya konsistensi dari Pak Sandiaga Uno dalam setahun terakhir ini di urutan bakal cawapres selalu kalau nggak nomor 1, nomor 2. Sementara kalau disandingkan dengan cawapresnya Pak Ganjar, seringkali nomor 1.
Tapi kalau dengan yang lain, dengan Prabowo, Anies seringkali nomor 2. Itu modal karena kita ingin melakukan pendekatan politik secara rasional. Untuk saat ini 3 nama yang sedang beramai diperbincangkan menjadi pendamping Pak Ganjar, ada Pak Mahfud, ada Pak RK, ada Pak Sandi, sama-sama memiliki peluang yang sama. Sebelum diumumkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, atau bahkan sebelum dibawa ke KPU, segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, untuk memanfaatkan peluang kemungkinan itu, maka P3 terus berikhtiar dengan cara-cara kami melakukan komunikasi politik dengan PDI Perjuangan dan teman-teman koalisi lainnya. Baik. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan yang masuk ke chat obrolan balkon atau cuma satu? Nah, ada lagi nih, Ted. Siapa, Ted? Nah, ini dari Veronica ya, dari Automed. Dia ingin bertanya ke pengamat politik, berarti Kang Ujang ya. Nah, ingin bertanya ke Pak pengamat politik, seberapa besar ya kira-kira sebenarnya elektabilitas Ridwan Kamil sebagai calon presiden? Mungkin tadi sudah calon wakil presiden, calon wakil presiden sepertinya ya. Iya, Boleh dijawab nih, Kang Ujang? Kalau saya, lembaga saya tidak mensurvei, tapi kemarin saya di salah satu TV swasta itu ada simulasi 10 besar cawapres, 5 besar cawapres begitu. Dan namanya ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Ridwan Kamil, dan lain-lain 5, ada Pak Erick Thohir gitu. Nah memang selalu berubah tuh dari lembaga misalkan indikator itu menempatkan dengan yang di ini ya, yang dipublish itu indikator dengan SMRC gitu. Sandiaga Uno di indikator kadang nomor 3 tapi di MRC nomor 1 gitu. Jadi selalu naik turun lah. Pak RK juga sama posisinya itu, kadang di nomor 4, di nomor 2 gitu. Jadi masing-masing lembaga survei itu berbeda mensimulasikan ya elektabilitas dari capres maupun cawapres, termasuk tadi Pak Sandiaga Uno maupun Pak Ridwan Kamil. Tetapi saya melihat memang dari 2 nama yang kita bahas saat ini, katakanlah Pak Sandiaga Uno dan Pak Ridwan Kamil, itu selalu masuk 5 besar dalam simulasi survei-survei yang dimunculkan oleh lembaga survei begitu. Yang kemarin saya bahas di salah satu TV swasta untuk mengomentari hasil-hasil survei yang telah dipublis oleh mereka. Jadi ya sekarang bersaing saja antara, katakanlah tadi ya kata Bang Awi mengatakan ada 3 kan, PDI menyebut ada Pak Mahfud MD, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Ridwan Kamil. Peluangnya masih sama. Jadi kan elektabilitas itu kalau dilihat sekarang ya tadi masih fluktuatif. Dan nanti ke depan ya pasti akan terus naik seiring sejalan dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh poros koalisi maupun individu dari bakal capres maupun cawapresnya itu. Ya, tapi memang yang saya lihat, ya saya sepakat sih dengan Bang Awi ya, tidak ada kontradiksi apapun karena semuanya masih punya peluang yang sama lah. Bahkan bisa jadi ada nama yang dari luar itu yang kita tidak tahu ya. Tadi kalau politik itu kan seni kemungkinan ya. Mungkin ada yang disebutkan namanya, mungkin juga tidak. Karena kita tahu bahwa dinamika capres sangat luar biasa ke depan. Kita punya pengalaman 2019 yang lalu, Pak Mahfud MD di detik-detik terakhir gitu ya, sudah pakai baju putih ya, siap diumumkan, tapi tahu-tahu digeser oleh Pak Ma'ruf Amin. Ini kan menjadi pengalaman penting juga dalam konteks kita bisa melihat dinamika politik yang berkembang saat ini hingga ke depan. Ya, tapi walaupun mungkin ada perbedaan nanti situasi, kondisi, dan dinamika Pilpres 2019 dengan 2024 nanti, ya tentu harus kita lihat lah ya bagaimana dinamikanya itu. Dan saya melihat bahwa potensi Pak Sandiaga Uno ada sangat besar. Tadi masih tipip-tipip peluangnya. Kenapa? Karena ada partai pengusungnya di situ, ada P3. Ada partai yang mendorong, yang membackup gitu ya untuk mendorong nama itu ke Ibu Megawati gitu. Dan usaha keras itu pasti akan dilakukan oleh P3 karena bagaimanapun P3 ini butuh efek ekor jas dari Sandi. Ketika Sandinya menjadi cawapresnya Ganjar, maka P3 itu suaranya ya besar kecil akan naik gitu. Itu makanya Bang Awi mengatakan akan ikhtiar ya maksimal untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Di saat yang sama juga sama tadi Bang Dulu mengatakan ada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan untuk menaikkan elektabilitas.
saya rasa ya persaingan terus akan berjalan ya. Dan kita lihat Baik, saja nanti siapa yang akan ditentukan oleh baik, koalisi baik. PDIP dan P3 dan Oke. lain-lain. Jadi memang ya Ted ya, antara Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil juga tadi sebut ada Pak Mahfud MD ini last minute Last minute ya. seperti periode sebelumnya bisa saja berganti. Bisa jadi kata Kang Ujang tadi muncul lagi nama-nama baru. Menunjukkan bahwa dunia perpolitikan di Indonesia ini benar-benar Dinamis dinamis dan juga fleksibel ya. Hmm. Kita lihat satu lagi nih, Masih Peter, ada sepertinya. pertanyaan satu lagi dari kolom komentar obrolan balkon, silakan. Ya, Fariza. Oh, Pak Nunu, apa saja kelebihan Pak Ridwan Kamil untuk bisa disandingkan dengan Pak Ganjar sebagai pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024? Silakan Kang Nunu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kang Emil di samping sebagai mantan gubernur Jawa Barat yang memiliki basis pemilih di Jawa Barat, juga Kang Emil memiliki basis pemilih milenial yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan dengan karya-karyanya yang ada di beberapa provinsi di seluruh Indonesia yang menjadi pusat publik ya, masyarakat bisa berkumpul dan lain sebagainya. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang sangat tepat, bisa saling melengkapi, di samping juga berasal dari bukan sukuisme ya, tapi secara ini dari ini Jawa Barat yang memang sampaikan Kang Ujang tadi, ini sudah lama tidak ada dari Jawa Barat yang muncul sosok yang luar biasa, walaupun juga ada yang lain, tapi ini lebih mumpuni karena juga teruji di dalam kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat. Jadi berbicara Kang RK bukan hanya berbicara konteksnya Jawa Barat, di samping punya pemilih Jawa Barat yang loyal, juga memiliki basis pemilih milenial dan juga jaringan relawan yang ada di seluruh Indonesia. Karena kami yang terhimpun di sini juga ini dari berbagai macam latar belakang dan juga sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi saya optimis dengan kerja-kerja tim, baik yang kerjanya silent, berjuang untuk masuk di dalam, maupun yang kerja di luar dalam membangun branding. Karena kita bekerja, baik yang di Kang RK juga di Golkar juga bekerja secara maksimal melalui mekanisme partainya, relawan bekerja dengan mekanisme relawan, dan juga tim-tim yang lainnya juga bekerja. Jadi semua maksimal berjuang bekerja untuk memenangkan Kang RK sampai dipinang oleh kandidat untuk wapres, untuk menjadi wapres. Optimis lah RK dengan prestasi dan juga memiliki loyalitas dari pemilih pemula dan di Jawa Barat. Baik, jadi memang relawan ini terus bergerak Kang Nunu dan timnya terus bergerak jadi. Ya. Dan tidak terasa ini udah hampir 1 jam obrolan balkon sore ini menemani pemirsa liputan6.com. Dan sebelum kita tutup, kita mau dengar dulu nih Teddy, closing statement dari masing-masing narasumber yang sudah hadir hari ini. Mungkin dimulai dari Mas Awi, silakan. Ya, kalau ada pemadam kebakaran itu ada slogannya pantang pulang sebelum padam. Nah, di P3 ini pantang menyerah sebelum Sandi baca wapresnya. Waduh. keren. Berusaha. Ikhtiar terus. Baik. Ikhtiar. Oke, kalau berikutnya ya Kang Nunu, silakan closing statement-nya. Kami tetap istiqomah dan yakin Kang RK menjadi cawapres ke depan. Baik. Oke. Dan terakhir Kang Ujang untuk closing statement, ini ada Mas Awi tetap ikhtiar dengan Mas Sandi, Kang Nunu tetap ikhtiar dengan Pak RK, menengahi keduanya bagaimana? Ya intinya berikan yang terbaik untuk publik ya. Ketika sudah berkomitmen ingin menjadi cawapres di pasangan Ganjar, baik Pak Sandi maupun Pak Ridwan Kamil, ya harus memberikan sesuatu yang positif di mata publik. Ya paling tidak ya diuji kan kapasitasnya oleh publik, dilihat latar belakangnya, dinilai juga prestasinya, kredibilitasnya, ya semua akan dinilai oleh publik hari ini. Nah itu kan sebenarnya Bu Megawati dengan partai koalisinya menimbang-nimbang apa yang saat ini menjadi penilaian publik.
Oleh karena itu persepsi publik itu menjadi penting Benar. dalam konteks untuk bisa Ada menjadi yang jalan ya bagi Pak Sandiaga Uno maupun Pak Ridwan Kamil bisa menjadi cawapres Pak Ganjar. Saya melihat peluang keduanya ada, ya tinggal kita nanti siapa. Coba ya. Udah. Minum. Oke. Oke. Baik, Dito, itu dia tadi ya. Pemaparan Ya. dari narasumber kita. Tadi kita sudah mendapat pandangan closing statement dari ketiga narasumber kita hari ini. Dan tentunya sebelum menutup obrolan balkon edisi hari ini, kita ucapkan lagi terima kasih untuk Bang Ahmad Baidowi, politikus dari P3, kemudian juga ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik, serta Bang Nunu Sanusi, juru bicara Gerakan Nasional Indonesia Juara atau relawan Ridwan Kamil. Terima kasih. Terima kasih telah bersama Liputan6.com ya sore ini. Dan untuk perjumpaan kita sore ini, saya Raditya Priasmoro dan saya Teddy Trisetyo Berti, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mohon undur diri dan sampai jumpa. Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Lili, kamu kenapa dia lari-lari? Dikejar setan? Emang ada setan siang-siang? Iya, Put. Aku lari karena Karena nggak mau ditangkap setan? Ih, Putra, bukan. Aku nggak mau menghirup asap rokok. Emang siapa yang ngerokok, Li? Perasaan nggak ada dari tadi. Beneran lihat setan kamu ya, Li? Asli, serem banget. Ah, bukan setan, Put. Tapi polusi udara. Kamu nggak tahu ya, kalau polusi udara Jakarta itu setara dengan menghirup 4 batang rokok. Serius? Tuh kan, Put. Kamu aja batuk-batuk gitu. Wah, iya nih, Li. Aku juga udah lumayan sakit tenggorokan dari kemarin. Duh, kenapa sih pakai ada polusi udara? Katanya sih penyebab terbesarnya gara-gara transportasi, Put. Terus disusul sama industri dengan pembakaran fosil. Wah iya, kerasa banget bedanya pas COVID. Gara-gara mobilitas rendah, awannya jadi kelihatan di langit. Kira-kira sampai kapan ya Jakarta polusi kayak gini? Gak tahu, Put. Tapi paling enggak kita bisa melakukan langkah preventif dengan memakai masker agar tidak menghirup polusi. Dan menggunakan kendaraan umum agar polusi udara tidak bertambah. Oh iya, satu lagi. Ini ada vitamin buat kamu agar tubuh kamu selalu terjaga dari berbagai penyakit. Ah Lili, walaupun awan gak ada di langit, tapi I won't always be with you. Ya, Putra.